Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Indrawan Putra dengan NIM 193030204059, program studi PKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Dr. Misnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai kalimat efektif. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Adapun pengertian kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Tetapi saya sebutkan beberapa saja. Yang ke-1, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang ke-1, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda. Predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua, kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Yang ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak tetapi juga remaja. Membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat. Kata berpasangan harus sesuai. Menghindari penindaian preposisi. Yang keenam, kecamatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan taksir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecamatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Yang ketujuh, kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang ke-8, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Yang ke-9, keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri, atau pribadi keilmuan, misalnya Swekaro, Universitas Padjatnamu. Kalimat efektif dan pilihan kata atau dalam kurung diksi. Diksi adalah pemilihan dan
penempatan kata ketika seorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuk berbeda namun maknanya serupa. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Kalimat efektif dan kesejaran bentuk. Yang dimaksud kesejaran paralelisme di dalam penyusunan. Kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang ke-1, posisi kata dalam kalimat. Yang kedua, urutan logis. Yang ketiga, pengulangan kata. Kalimat efektif dan penghematan kata. Yang ke-1, pengulangan unsur kalimat. Yang kedua, penggunaan hiponimi. Kalimat efektif dan variasi struktur. Penempatan unsur-unsur kalimat. 1. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Yang kedua, pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat ditinjau: kalimat berita tanya, dan kalimat perintah. Yang ketiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan mem, me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan aus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kalimat efektif kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.